sepenggal sejarah di perbatasan. Kabupaten Ngawi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi mempunyai banyak objek wisata alam maupun wisata sejarah. Salah satunya di Gunung Liliran, Desa Tulaan, Kecamatan Sine, mengenai legenda Joko Buduk. Raja Brawijaya V, yakni Raja Majapahit, akan lengser dan menginginkan anaknya untuk menggantikannya, yaitu Raden Haryo Bangsal. Jejaka, tapi keadaan fisiknya itu buduken. Buduken itu ya sama dengan gudik kalau Jawa. Tapi kalau buduken itu lebih parah lagi. Padahal Raden Haryo Bangsal belum siap dan masih ingin mencari ilmu yang membuat sang ayah murka. Karena sang anak tidak mau menuruti perkataan orang tuanya dan membuat Raden Haryo Bangsal harus meninggalkan kerajaan Majapahit. Raja Majapahit kelima itu, Brawijaya kelima itu intinya menegur anakku yang saya sayangi apa sudah sebo. Sebo menghadap. Oh sudah ayanda. Siapa? Gerangan. Loh, kalau Jawa kan gerangan itu kan aneh ya, tapi kalau bahasa Indonesia siapa gerangan? Anak Raden Brawijaya kelima itu tidak jauh dan akhirnya benar namanya Raden Haryo Bangsal. Sudah berbulan-bulan dia mengembara, akhirnya sampai dengan Desa Dadapan. Desa Dadapan di situ ada seorang janda. Namanya kita tidak tahu, ya sebut saja Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan hidup dengan tegar meskipun sendirian. Janda tidak punya suami. Pada suatu hari seperti biasanya dia pergi ke hutan mencari kayu. Loh, kok ada sesosok manusia yang ketiduran. Saya dengarkan ing atase Putra Narendra kok lara lopo kaya ngene. Bisa ngerti artinya? Ing atase anaknya orang terhormat dadi Wulandara kaya ngene. Sok kapan ya penderitaan saya itu habis? Saya tetap berdoa kepada Sang Hyang Widi. Itu kalau dulu sebutannya kan begitu. Kan rata-rata dulu itu Hindu. Sang Hyang Widi itu sebutannya doanya kepada Sang Hyang Widi begitu. Terus akhirnya disapa oleh Mbok Rondo. Nak, namamu siapa? Dia keadaannya itu sudah tidak 100% punya kesehatan. Dia masih hidup tapi sulit untuk berkomunikasi. Ayo nak, saya bawa ke rumah saya. Ya kita kalau bisa hidup bersama di rumah saya. Betul. Jadi keadaannya Mbok Rondo Dadapan dulunya sendirian, akhirnya punya kawan. Karena sekujur tubuhnya pun dengan penyakit kulit atau buduk,
dan masih Jijaka atau Joko, orang memanggilnya dengan nama Joko Buduk. Sekitar abad ke-14 ada daerah yang dihuni oleh seorang raja yang masih di bawah naungan kerajaan Majapahit, yaitu Kerajaan Powan. Kerajaan Powan dipimpin seorang raja dengan dua patihnya, yaitu Patih Dalam Keborejeng dan Patih Luar Eyang Jolodoro. Raja memiliki taman yang tumbuh pohon pisang mas pupus cinde yang membuat kerajaan Powan semakin terkenal. Saat itu, musim kemarau datang. Pohon pisang mas pupus cinde kesayangan raja kerajaan Powan layu. Kerajaan Powan dipimpin oleh raja. Terus dibantu salah satu patih. Patih dalam, artinya patih untuk pengurus di dalam keraton. Bisa dicatat kalau Mbak memang tertarik. Patih itu namanya Patih Keborejeng. Itu namanya Patih Keborejeng, sampai yang ditempati itu sampai sekarang terkenal Ngerejeng. Raja memerintahkan untuk membendung Sungai Sawur dan mengalirkannya ke pohon pisang mas pupus cinde, dan berhasil, tapi dari arah yang berbeda. Ada penghalangnya, yaitu ada batu besar yang tidak bisa ditempa dengan apapun. Dan akhirnya Raja Powan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa memecahkan batu besar supaya bisa mengalirkan air ke pohon pisang mas pupus cinde, kalau laki-laki akan dijodohkan dengan putrinya, kalau wanita akan dijadikan anak angkatnya. Joko Buduk mendengar bahwa Raja Powan mengadakan sayembara. Beliau meminta izin pada Mbok Rondo Dadapan untuk mengikuti sayembara tersebut. Kula tak ngleboni sayembara, mboke kaget. Ora berhasil itu pocok gulumu. Kersane, Mbok. Pripun hasilnya kula tak ikut sayembara. Itu deh. Daripada saya hidup begini, lebih baik saya mencoba ikut ini. Oh begitu tekadmu ya. Ya wis le sesuk ikliwan aja sik ya wagi wae nek ngulon. Terus akhirnya berangkat, terus mencium tangane Rondo. Dengan tongkatnya Joko Buduk berhasil mendorong batu tersebut supaya tidak menyumbat dan mengalirkan air dari Sungai Sawur ke taman yang ditanami pohon pisang mas pupus cinde kesayangan raja. Akhirnya Joko Buduk diantarkan Patih Keborejeng untuk menghadap raja. Joko Buduk akan dinikahkan dengan putri Raja Powan. Berhubung Joko Buduk badannya rata, penyakit kulit, buduk atau gudik tadi, Raja Powan memerintahkan Patih Keborejeng untuk bilasi atau memandikan Joko Buduk. Patih Keborejeng agak kurang pendengarannya. Perintah raja untuk bilasi didengar sang patih untuk nelasi atau menghabisi. Sampai di pemandian, Joko Buduk dihabisi atau dibunuh. Untuk menutupi kesalahan tersebut, raja memerintahkan untuk mengubur jasad Joko Buduk di Gamping. Setelah itu, dibuatkan lubang kubur sepanjang orang biasa. Setelah dimasukkan ternyata tidak muat.
Jasadnya tidak bisa masuk lubang kubur dan panjangnya ditambah lagi mencapai 9 meter. Tapi jasad Joko Buduk tetap tidak bisa dimasukkan dan pada menjelang malam mendapatkan wangsit agar Joko Buduk dimakamkan bersama calon istrinya, yakni tadi Putri Raja Powan. Salah satu kata-kata dari para bakul kuwi ing atase wong berjasa iso ngasilke sayembara kok malah dipateni. Kuwi jenenge wong bahasa Indonesia sadis iki. Terus terang. Lah berita ujare bakul sinambiwara istilahnya. Ujare bakul sinambiwara ya ngono kuwi ning dalan dadi pembicaraan. Lah berita sing kaya ngono kuwi nganti teko etan dari mulut ke mulut, dari kuping telinga ke telinga, nganti teko daerah Mojopahit. Mongko Mojopahit anake di tundung minggat, yahne ora eneng kabar berita. Kira-kira apa ki Raden Brawijaya kelima barang ya sekentekan pulsa yae. Mulane wis ora ngerti beritane anake. Pak terus krungu karo ratu. Kok ana kabar kasak kusuk apa tenan? Piye? Kono buktekno sing diutus rene jenenge prajurite jenenge Harjo Dalika. Kemudian raja memerintahkan untuk membunuh putrinya. Mendengar berita tersebut, Putri Raja Powan melarikan diri, lari ke arah utara, tapi terus dikejar dan meninggalkan payung di dekat sungai. Karena tidak bisa menyeberang sungai, lalu Putri Raja Powan naik ke atas bukit dan menangis. Akhirnya, di sana dia dibunuh dan dibawa ke Gamping untuk dimakamkan bersama Joko Buduk. Ya, sudah terus akhirnya laporan nang ratune. Inggih sendika. Powan sampun runtuh saniki sampun lebur. Wah, terus sing diutus kuwi terus akhirnya apa bener kuwi Raden Haryo Bangsa. Terus akhirnya cari saksi-saksi. Jenazah sing dadi korban debet dikubur ning endi? Dikubur niku napa? Dipendem. Oh, iki jenazah dua dikubur dadi siji. Wah, iki penghinaan tenan iki. Sopo dhisik teko kene sing ngopeni sujere Joko Buduk kuwi. Wah, suwon. Namine Barondo dadapan. Dikon hadir iki sing diutus sing cipratahe kene Jogoroku. Jadi mau menuju ke makam keturunan Raja Majapahit yang kelima, keturunan Brawijaya yang namanya Raden Haryo Bangsal. Cuman untuk daerah sini itu dikasih nama Raden Suwarno. Lah, untuk kedepannya harapan kita itu karena di sini ada peninggalan-peninggalan ataupun sejarah yang kita lupakan. Lah, harapan kami supaya pemerintah daerah
ataupun pemerintah pusat itu untuk memfasilitasi ataupun mengingat sejarah-sejarah tempo dulu. Juga agak rumpil ya, makanya bila mana ada seandainya pemerintah daerah atau bisa memfasilitasi dibuatkan jembatan atau pelebaran untuk jalan menuju ke puncak Liliran. Karena dengan demikian seandainya jalan ini enak, itu mungkin para pengunjung juga banyak, juga enak, mungkin lebih baik lagi. Untuk memastikan bahwa makam tersebut merupakan Raden Haryo Bangsal, Raja Majapahit memerintahkan untuk mencari saksi, yaitu Mbok Rondo Dadapan. Sebagai penghormatan, makam dipindah ke tempat yang lebih tinggi, yang kemudian dipindah ke bukit yang berada tak jauh dari Kerajaan Bowan, dan diberi nama Gunung Lilihan atau Pindahan. Karena pengucapan orang dulu yang salah dan terus-menerus dititipkan menjadi Gunung Liliran. Sebagai penghargaan setinggi-tingginya, warga Desa Tulaan kepada Raden Haryo Bangsal dan Putri Raja Bowan, yaitu dengan nama Raden Suwarno dan Raden Suwarni. Sampai sekarang makam Joko Buduk banyak dikunjungi peziarah, terutama pada bulan Suro. Sebagai wisata spiritual, selain menyimpan sejarah yang belum banyak diketahui orang, Gunung Liliran memiliki latar belakang alam pegunungan yang sangat indah yang dapat menjadi potensi wisata bagi Kabupaten Ngawi, khususnya Desa Tulaan.